Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Febrianti Putri Wangge dengan NIM 2007-010137 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kecelakaan lalu lintas dari kelompok 5. Yang pertama, mari kita lihat pengertian dari kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 24 Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Menurut F.D. Hobbs tahun 1995, kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisir dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Lalu, menurut Oglesby, CH tahun 1988, suatu kecelakaan kendaraan bermotor, seperti halnya kecelakaan lainnya, adalah kejadian yang berlangsung tanpa diduga atau diharapkan. Selain itu, kecelakaan adalah puncak rangkaian kejadian yang naas. Apabila dengan berbagai cara mata rantai kejadian ini dapat diputuskan, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan jalan raya saat ini dapat dicegah. Yang berikut adalah studi epidemiologi. Saya mengambil kasus dari kejadian kecelakaan di Kota Kupang. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa karakteristik kecelakaan lalu lintas yang dominan terjadi adalah pada hari Minggu sekitar pukul 12.01 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah dengan persentase 38%, posisi tabrakan depan-depan dengan persentase 30%, lalu tipe tabrakan ganda dengan persentase 82%, jenis kelamin laki-laki dengan persentase 77%, usia 17 hingga 30 tahun dengan persentase 64%, profesi swasta dengan persentase 48%, pendidikan terakhir SMA dengan persentase 48%, dan tidak memiliki SIM dengan persentase 76%. Yang berikut adalah faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama adalah faktor kelalaian pengguna jalan. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku, ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang sering terjadi itu seperti remblong, setir macet, dan lain-lain. Untuk mengurangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan. Di samping itu, adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Faktor penyebab kecelakaan yang ketiga yaitu faktor jalan, misalnya jalan yang licin, jalan yang tidak rata, lalu jalan yang rusak dan berlubang juga sangat membahayakan bagi pemakai jalan, terutama bagi pemakai sepeda motor, sepeda, dan sepeda terbang. Lalu faktor penyebab kecelakaan yang terakhir yaitu faktor kondisi lingkungan, seperti curah hujan yang tinggi dan juga asap kabut yang sangat tebal. Yang berikut adalah patofisiologi kecelakaan lalu lintas. Kembali saya mengambil kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Kupang. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa karakteristik pengemudi laki-laki dan perempuan memiliki tren yang sama pada kategori usia 17 hingga 24 tahun dengan pendidikan terakhir tingkat SMA yang sering mengalami kecelakaan. Hasil analisis regresi logistik biner yang diperoleh menunjukkan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi terjadi kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang berbasis gender adalah dengan kecepatan tinggi lebih dari 60 km per jam. Nah, faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi terjadi kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang adalah faktor kurang terampil, faktor tidak tertib aturan lalu lintas, faktor pemeriksaan kelengkapan kendaraan sebelum berkendara, faktor ugal-ugalan, faktor tidak memperhatikan kondisi tubuh saat berkendara, faktor berkendara dengan kondisi tubuh tidak sehat atau sakit, faktor tidak fokus dalam berkendara, faktor tidak menghidupkan lampu sein saat hendak berbelok, faktor mengemudi dengan kondisi pengaruh obat-obatan atau alkohol, faktor berbicara dengan pengendara lain tanpa berhenti. Yang berikut adalah upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang. Terdiri dari Satlantas Polres Kupang tambal jalan berlubang untuk antisipasi kecelakaan, agar tidak terjadi kembali kecelakaan.
Yang kedua, pelaksanaan tilang batas kecepatan para pengendara dan selalu memperhatikan keamanan motor atau mobil sebelum berkendara.